Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangka aksial. Jadi sebelum itu kita harus tahu pengertian dari rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka penyusun dari tulang kepala hingga keseluruhan tulang belakang atau vertebrae. Rangka ini terdiri atas 80 tulang yang mana ia berfungsi sebagai pelindung vital dan penjaga postur tubuh. Bayangkan saja ketika manusia tidak mempunyai rangka, maka badannya akan berbentuk seperti slide. Nah, rangka aksial mempunyai beberapa bagian. Pertama ada tengkorak, terus ada tulang belakang atau vertebrae, terus ada tulang dada atau sternum, terus ada rusuk, terus ada hyoid. Nah, pertama kita akan membahas tengkorak. Tengkorak itu berfungsi sebagai pelindung otak kita. Hubungan antar tulang kepala itu bersifat fibrosis, yaitu tidak dapat digerakkan. Nah, tengkorak mempunyai beberapa bagian lagi. Pertama itu ada tempurung kepala atau cranium, terus ada wajah dan osikula telinga. Nah, untuk pertama di bagian tempurung kepala dia mempunyai beberapa bagian penyusun tulang. Pertama itu ada yang namanya tulang frontal atau tulang dahi. Terus ada yang occipital, tulang belakang. Terus ada sphenoid, terus ada tulang pelipis. Terus ada ethmoid. Ethmoid ini adalah tulang yang terletak di antara kedua mata, seperti es batu berbentuk spons yang membuat mata kita itu terbentuk. Nah, untuk jumlah tulang penyusun itu rata-rata 1 di tempurung kepala, kecuali pelipis dan ubun-ubun yang mempunyai jumlah 2. Nah, masuk lagi kita ke bagian wajah. Wajah mempunyai beberapa bagian tulang penyusun. Pertama ada mandibula atau tulang rahang bawah, terus ada maksila, rahang atas, ada zigomatik, tulang pipi, terus ada lacrimal, terus ada laksimal, ada vomer di sini, terus ada tulang palatin atau lelangit, terus ada tulang nasal atau tulang hidung dan concha inferior. Untuk jumlah itu rata-ratanya 2, kecuali untuk vomer dan mandibula yang jumlahnya 1. Nah, kita masuk lagi ke osikula telinga. Osikula telinga itu mempunyai 3 tulang penyusun. Pertama ada malleus atau tulang martil. Nah, tulang martil ini dia melekat di gendang telinga kita. Terus kedua ada yang namanya incus atau tulang landasan, tulang paron. Dia itu terletak di tengah rangkaian telinga kita. Terus terakhir ada yang namanya sanggurdi. Sanggurdi itu terletak di antara telinga tengah dan telinga dalam bagian telinga kita. Nah, untuk jumlah itu semuanya sama-sama 2. Terus kita masuk lagi ke hyoid. Hyoid adalah salah satu tulang yang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula kita. Nah, hyoid ini berfungsi sebagai tempat pelekatan bagi organ-organ otot seperti mulut dan lidah. Untuk jumlahnya itu 1, tulang penyusunnya juga namanya hyoid. Nah, terus kita masuk lagi ke tulang belakang atau vertebrae. Tulang belakang ini berbentuk lengkungan, yang mana dia berpanjang ini dari atas sampai bawah. Terus bersifat simfisis. Nah, simfisis inilah yang memungkinkan terjadinya posisi gerakan seperti berdiri, berjalan, terus kita duduk, dan lain-lain. Nah, bagian tulang penyusun dari tulang belakang atau vertebrae itu lumayan banyak. Pertama, ada yang namanya cervix atau leher. Jumlahnya itu ada 7. Nih. Terus ada yang namanya toraks atau punggung yang jumlahnya 12. Terus ada lumbar, tulang pinggang kita jumlahnya 5. Terus ada kelangkang atau sacrum itu jumlahnya 1. Dan terakhir ada coccygia yang jumlahnya 1. Coccygia ini adalah tulang ekor yang sebenarnya jumlahnya 4, tapi karena dia berdifusi makanya menjadi 1. Terus kita masuk lagi ke tulang dada atau sternum. Tulang dada itu adalah tulang yang kecil, pipi, yang bergabung menjadi 1, terletak di bagian tengah, bagian depan. Nah, berfungsi sebagai perisai pelindung bagi organ-organ penting seperti paru-paru dan jantung kita. Untuk tulang penyusunnya itu ada manubrium bagian atas, terus tengahnya ada gladiolus dan di bawahnya ada sifoid. Untuk jumlahnya dia bergabung menjadi 1. Nah, terakhir ada rusuk. Rusuk itu tulang yang panjang, pipi, melengkung,
yang mempunyai fungsi sama seperti tulang dada, yang berfungsi sebagai perisai pelindung bagi organ-organ penting seperti paru-paru dan jantung. Nah, untuk pembagian tulang penyusunnya itu pertama ada namanya rusuk sejati, jumlahnya itu ada 7. Terus ada rusuk semu atau rusuk palsu, itu jumlahnya 3. Dan terakhir ada rusuk melayang yang jumlahnya 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang rangka aksial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.